Salam Rahayu, salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Saudara, kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah legenda tentang Ki Ageng Mangir Wanabaya. Berangkat dari musuh yang akhirnya menjadi menantu Panembahan Senopati di Mataram. Pada masa Panembahan Senopati memerintah kerajaan Mataram, terjadi perselisihan besar dengan Mangir, sebuah wilayah perdikan yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya atau yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Mangir keempat. Namun, apakah kisah ini sepenuhnya sejarah atau hanya mitos yang berkembang dari mulut ke mulut? Fakta dan fiksi tampaknya bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah cerita penuh intrik dan tragedi yang terus hidup hingga kini. Silsilah Ki Ageng Mangir Bagus Wonoboyo, nama asli Ki Ageng Mangir keempat, disebut dalam babat tanah Jawa sebagai keturunan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Sebagai penerus terah besar itu, ia masih berkerabat dengan Panembahan Senopati yang juga mengklaim garis keturunan yang sama. Naskah itu menyebutkan silsilahnya dimulai dari Lembu Peteng atau Lembu Amisani hingga turun ke Ageng Mangir 1, 2, dan 3, dan akhirnya ke Bagus Wanabaya atau Ki Ageng Mangir keempat. Ki Ageng Mangir mewarisi kekuasaan leluhurnya di Mangir, sebuah wilayah yang kini terletak di Bantul dekat Sungai Praga. Saat mengambil alih tampuk kekuasaan Bagus Wonoboyo masih sangat muda. Namun ia telah mendalami ilmu spiritual dan kanuragan, terutama ajaran Syekh Siti Jenar. Dengan tombak pusaka andalanya Kiai Baru Klinting di tangannya, ia menjadi pemimpin yang disegani sekaligus pemuda sakti mandraguna. Kesaktiannya bahkan memaksa Panembahan Senopati menelan pil pahit. Kekalahan saat pasukan Mataram menyerang Mangir. Namun kekalahan ini hanya menjadi awal dari strategi licik Senopati yang akan datang. Sebuah rantai emas yang menjebak. Kalah secara kekuatan fisik, Panembahan Senopati beralih ke tipu muslihat. Ia menyadari kelemahan Ki Ageng Mangir. Pemuda ini masih lajang dan memiliki ketertarikan besar pada seni tayub. Maka Senopati mengutus putrinya Retno Pembayun untuk menyamar sebagai penari tayub dengan nama samaran Loro Kasian. Bersama rombongannya, Loro Kasian memasuki wilayah Mangir dan menarik perhatian Ki Ageng Mangir.
melihat kecantikan dan pesona yang sang penari, Ki Ageng Mangir jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak butuh waktu lama, ia meminang Larakasyang tanpa mengetahui identitas asli wanita itu. Pernikahan berlangsung penuh kebahagiaan, namun kebahagiaan itu berubah menjadi duka ketika Larakasyang mengungkapkan kebenaran. Ia adalah putri Panembahan Senopati, musuh besar Ki Ageng Mangir. Meskipun merasa dikhianati, cinta Ki Ageng Mangir pada istrinya tetap membara. Ia memutuskan untuk menghadap ke Mataram bersama sang istri demi membuktikan niat baiknya. Sebuah tragedi di Mataram. Rombongan pengantin dari Mangir disambut hangat di Mataram. Namun di balik senyuman ramah itu sebuah rencana gelap telah disusun. Setibanya di istana Ki Ageng Mangir diundang untuk menghadap Panembahan Senopati. Dalam momen inilah tragedi tak terelakkan. Menurut berbagai cerita, kematian Ki Ageng Mangir memiliki 4 versi yang berbeda. Yang pertama, dimusnahkan di atas batu gilang. Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir ke batu gilang yang menjadi singgasananya. Jasadnya dimakamkan separuh di dalam komplek makam Raja Mataram di Kota Gede dan separuh di luarnya. Kedua, dilenyapkan di Tangkilan. Ki Ageng Mangir dikirim ke wilayah Tangkilan kemudian dan meninggal secara misterius. Makamnya berada di dekat Sungai Konteng. Ketiga, dimusnahkan di Banaran. Dalam perjalanan menuju Pengasingan, ia dimusnahkan oleh pasukan Panembahan Senopati di Desa Banaran. Kemudian dimakamkan di Tangkilan. Sedangkan versi yang keempat dimusnahkan oleh Raden Rangga. Versi ini menyebut bahwa pemusnahan dilakukan oleh putra Panembahan Senopati, Raden Rangga, yang memiliki kesaktian setara dengan Ki Ageng Mangir. Hingga kini tidak ada bukti kuat yang dapat memastikan kebenaran salah satu versi tersebut. Namun kisah ini tetap menjadi bahan perbincangan yang menarik karena unsur politik, cinta, dan pengkhianatan yang terjalin begitu rumit. Warisan Ki Ageng Mangir. Kisah Ki Ageng Mangir tak pernah benar-benar padam. Ia hidup dalam berbagai bentuk kesenian Jawa, terutama dalam drama ketoprak. Pertentangan antara Mangir dan Mataram selalu menjadi simbol konflik kekuasaan yang penuh intrik dan cinta yang tragis sebagai latar belakang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam sejarah ada bagian-bagian yang sering kabur antara fakta dan mitos. Ki Ageng Mangir, baik sebagai seorang pahlawan, pemimpin atau korban, tetap dikenang sebagai tokoh yang membawa pelajaran berharga tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta. Demikian saudara tentang kisah legenda Ki Ageng Mangir Wanabaya. Salam Rahayu, sampai jumpa.
lain kesempatan.